أعوذ بالله من الشيطان لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي وسلم صلى الله على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي المسلمين محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita senantiasa berdoa orang tua kita senantiasa dan kebaikannya dibalas dengan yang lebih baik, kebaikan dari kedua orang tua kita yang masih hidup, kita bermohon kepada Allah diberikan kepada mereka kesejahteraan, keselamatan, kemudian juga kemampuan senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, sehat kita batin, juga kesejahteraan secara kehidupan dan juga kehidupan masyarakat dan kesosialannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka mendapat berkah dan mudah-mudahan Allah menyelesaikan kehidupannya kepada mereka dengan cara memberikan kenikmatan berupa husnul khatimah.
Untuk orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah meninggal, sebut namanya Sumaila Alaihi sebut namanya, nama orang tua kita dan juga binti-bintinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka di alam barzahnya rahmat dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan di alam barzahnya dari doa anak-anaknya yang soleh, dari ilmu-ilmunya yang mereka manfaatkan, dari sedekah jariahnya yang mereka lakukan selama dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari azab dan siksa kuburnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad summa ila arwahi ahlal kubur. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك الاجابه في بركه الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sepertiga kandung-kandung kita, nenek kakek, tahu teman-teman yang sudah terkait sibuk yang sudah meninggal dunia, yang muslimah juga guru-guru kita yang saat ini sedang meninggal dunia, dan sahabat dan saudara kita muslimin muslimah yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'aqim wasim madkhulahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu generasi-generasi penerus kita, tabungan kita ketika kita sudah berada di alam nanti, di alam barzah dan di alam akhirat, mereka lah yang salah satunya kita harapkan menjadi penolong-penolong kita dengan ridho Allah, dengan izin Allah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita juga berdoa, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita, muslimin muslimah, mukminin mukminat, dan saudara-saudara kita yang belum mengikrarkan untuk bersyahadah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir batin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan solusi-solusi pengobatan yang berupa penyakit lahir dengan pendekatan medis, ilmu-ilmu kedokteran, dengan pendekatan-pendekatan menggunakan metodologi medis di rumah sakit atau di balai pengobatan dan di klinik-klinik. Mudah-mudahan kesembuhannya sempurna, tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga yang berpenyakit hati, mudah-mudahan Allah berikan kejembaran, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan kalbunya menjadi kalbu yang salim, yang selamat, yang senantiasa mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan pendekatan-pendekatan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bersedekah, membaca Al-Qur'an dan banyak-banyak merenungi dirinya tentang apa yang menjadi kesalahan dalam kehidupannya berupa penyakit-penyakit hati atau penyakit batin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan sempurna. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Isbi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penduduknya masyarakat yang penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah dan mereka hidup rukun dan damai, senantiasa bahu-membahu, gotong royong, berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan kualitas kesejahteraan kehidupannya sehingga menjadikan mereka berada dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan kesyukuran, kehidupan yang memiliki kemampuan untuk senantiasa berdayakan diri masing-masing, berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri dan senantiasa benar-benar dalam keadaan yang tenang, tentram, tentram, bertara harja. Mudah-mudahan juga negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang adil dan amanah sehingga akan tercapai cita-cita pembangunan negeri di seluruh pelosok bumi negeri ini. Mudah-mudahan bagi para pemimpin yang amanah dan adil diberikan kesempatan oleh Allah dan juga dijadikan pemimpin yang akan membawa kepada kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang memungkinkan terjadinya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, yang khianat, yang senantiasa hanya mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, dinastinya, koalisinya, dan partainya, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan tentunya mereka diberikan balasan yang setimpal sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin-pemimpin yang merusak, yang menjadikan negeri ini menjadi tidak damai dan tidak tentram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa ghafur. Nas'aluka ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa dengan membaca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita meruqyah diri, menjadikan diri kita ini memiliki kemampuan untuk senantiasa qalbunya tenang dan tentram, dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki qalbu yang mutmainnah, memiliki nafs yang tenang, yang tentram, yang bahagia, yang istiqomah, yang gemar berjamaah, dan tentunya menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, dan dia sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan dia terus-terusan melaksanakan aktivitas untuk menghambakan diri kepada Allah dengan penuh inovasi, kreatif, dan tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi dirinya. Dia melakukan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan media dan fasilitas yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang bermanfaat, dapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan meningkatkan kualitas kehidupan kita, terutama kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal yang soleh dan diberikan kesehatan lahir batin, serta kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya, dan kita bermohon dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan keutamaan Ramadan dengan menjalankan ibadah yang sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina wa auladina, ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
dan bacaan surah Al-Fatihah kita ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ikhtiar kita mohon kepada Allah untuk dikabulkan dan insya Allah dengan ridho Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita tiupkan dengan hembusan nafas salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hidup dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, saum di bulan Ramadan, kita tambahkan juga nikmat kita beriktikaf di masjid, niatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari masjid-masjid Allah, dari rumah-rumah Allah, ketenangan kalbu, ketenangan berupa kesyukuran, rasa sabar, ikhlas, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah silaturahim kita di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, sebelah kanan yang tidak hadir sebelah kiri hadir, depan hadir, insya Allah semuanya dalam baik dan kita menginginkan hari ini seperti hari-hari juga biasanya mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan kesempatan memperoleh pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna karena Rasul mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu, kemudian dia tetap tinggal di masjid iktikaf sampai keluar matahari, kemudian dia setelah keluar matahari menunggu sebentar, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya mendapatkan keutamaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Yang tidak mampu umroh sampai ke tanah suci, yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, tetap akan mendapatkan fasilitas, mendapatkan keutamaan pahalanya dengan syarat melakukan 3 hal: sholat subuh berjamaah, kemudian iktikaf sampai keluar matahari, tidak keluar dari masjid, tidak tergoda oleh dunia, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya sholat isyraq, insya Allah. Nah, hari ini juga di dunia maya sana yang sudah bergabung dari Bandung ada Ibu Ais bersama keluarga, dari Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarga, dari Rancaikek ada hadir bersama Ibu Hafiz bersama keluarga, dari Cirebon juga hadir Ibu Irin bersama keluarga. Ya, tadi ada Kang Ahmad dari Bandung dan Ibu Dewi dari Bandung juga masih berusaha untuk masuk kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari catatan amal kita, perbendaharaan kita, karena kalau tidak kita yang beramal, terus mau siapa lagi? Dan kita dari kemarin sudah memahami bahwa amal itu tidak akan sempurna tanpa dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada kita untuk dipraktekkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sumber ilmu dari Allah dikumpulkan dalam satu kitab namanya kitab suci Al-Qur'an yang merupakan cahaya, dan Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan yang juga merupakan cahaya.
Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang penuh dengan cahaya keilmuan dan cahaya amal serta cahaya keimanan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh teladan bagi seluruh umat manusia, dan beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ketika beliau menjadi rahmatan lil alamin, menjadi teladan hidup bagi seluruh manusia, maka beliau menyampaikan pedoman-pedoman praktis. Salah satu yang beliau sampaikan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan tentu saja ketika kita bermanfaat, maka kita juga mensyukuri kehidupan kita, panjang umur kita sampai hari ke-13 bulan Ramadan tahun 1445 ini kita masih hidup. Artinya Rasul memberikan juga kepada orang yang masih hidup sampai dengan hari ini, artinya dipanjangkan umurnya. Maka yang baik manusia itu adalah yang dipanjangkan umurnya dan diberikan untuk senantiasa beramal soleh. Dan amal soleh itu yang sebaik-baiknya adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar bukan artinya hanya duduk, belajar bukan artinya hanya nongkrong, belajar bukan artinya hanya membaca. Tapi belajar dari mulai membacanya dengan penuh keyakinan, memahaminya dengan penuh keyakinan, kemudian mengamalkannya dengan penuh keyakinan, ilmu yang sudah dibaca tadi, ilmu yang sudah didapat dan diyakini tadi, kemudian dari ilmu itu kemudian dijadikan amal dan jadilah nikmat. Dan ketika sudah nikmat membaca Al-Quran, maka jangan lupa segera sampaikan kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, artinya yang berbagi nikmat. Jangan lupa Bapak Ibu, kadang kita itu lebih banyak mengumbar masalah kepada orang lain daripada memberi nikmat. Kalau ada masalah, saya gue dilengnya OKB, tapi lah mengundang nikmat mah karerehe. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran. Menyebarluaskan artinya mengajarkan. Tidak mesti formal di kelas. Setiap keadaan bisa kita lakukan dengan cara menyampaikan. Alhamdulillah. Hari-hari kemarin kita sudah membaca ayat-ayat tentang kewajiban-kewajiban manusia. Ya, khususnya di bulan Ramadan kita perlu mengingatkan kepada diri kita bahwa ada kewajiban yang namanya saum. Saum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya, termasuk berhubungan suami istri. Nah, ternyata saum ini Bapak Ibu banyak caranya. Alhamdulillah, semalam saya dapat ilmu dari Agus Abudin MBA. Beliau memberikan sesuatu penjelasan yang sungguh sangat enak sekali diterima. Kalau Ibu mau ya silakan. Agus Sihabuddin. Dia menyampaikan tentang bahwa orang berpuasa itu ada 4, yang orang berpuasa itu 4 kategori, 4 golongan. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana nih? Ya, dari 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang puasa karena puasanya itu eueuh dahareun. Jadi manehna hayang dahar tapi eueuh dahareun. Terus manehna puasa. Apakah Rasul pernah begitu? Pernah. Ya. Jadi ketika pulang dari sholat subuh, ya, isra, dan pulang ke rumahnya. Kebetulan waktu itu bagian kilirnya ke Siti Aisyah. Ya, Aisyah, Assalamualaikum, ya Humairah, Waalaikumsalam. Katanya, ada apa hari ini? Makanan kita, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan. Di tempat ibu pernah nggak, di rumah ibu tidak pernah ada yang dimakan? Kayaknya nggak bakal ya. Ini Rasulullah kejadiannya beneran ya,
bahwa yang namanya Rasulullah itu pernah suatu hari pulang dari masjid, kemudian tanya kepada Aisyah, dan Aisyah mengatakan tidak ada makanan. Maka kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu aku saum, puasa. Jadi saum atau puasa karena tidak ada makanan. Yang kedua, orang yang puasa karena disuruh puasa. Siapa yang menyuruhnya? Penyakit. Ya, ada yang Bu disuruh puasa karena penyakit. Tekenging uang iya, tekenging uang iya, tekenging uang iya. Terus apa Bu? Asok ayam Bu. Jadi puasanya karena tidak cocoknya makanan dengan perutnya. Makanannya ada, tapi badannya tidak siap. Ada yang puasa model begitu? Lagi mebung, kan itu puasa Bu ya. Gitu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya semua dimakan kecuali sandal jepit. Ya, di subuhan kupon bojotah sandal jepit tahan mengaku. Ya, jadi paksa gitu. Yang ketiga jenis puasanya itu adalah makanannya ada, dia juga ada, tapi dia tidak berselera lihat makanan. Tidak berselera bukan sakit, tidak berselera aja. Mau ninggalin oke, tebeki mencek di orang lampu. Nah yang begitu juga puasa. Mau orang mendingin puasa, daripada ada renta. Supaya begitu Bu. Ayah, terutama kalau lagi kehel ke istri. Nah, ke istri nak kehel, meskipun dimasakin kayak apa, balontok tetap aja nggak dimakan. Zaman dulu pegawai tentunya, ayah puasa model gitu Bu. Ayah. Nah, yang keempat jenis puasanya itu adalah puasa yang karena ada keinginan, kayak kahayang, kan? Hayang buka jodoh, ya puasa. Hayang kawin deui, puasa. Ya, jodoh geus seperti geunana hayang lulus ujian, puasa. Hayang lulus wisuda atau hayang lulus kuliah, puasa. Hayang menduduki kursi DPR, puasa. Padahal mau puasa Bu, ya hanya kan dukun geus mana puasa. Kan hayang ngalap ilmu, hayang menang silat ilmu kanuragan, loba puasa. Awewe oge aya hayang puasa. Naon puasana hayang gelis supaya langsung. Ya. Ya, eta ge puasa. Kira-kira Ibu ayeuna di bulan puasa asup golongan mana? Nah, ditanya Ibu Bu jujur, masukkan golongan mana? Ya, masukkan golongan nuka hijin teu siga namanya Bu, nuka dua teu da biasa oge lamun sakit mah paling tertentu wae nu teu dimakan. Atau kalaupun tidak berselera, ya mungkin pagi tidak berselera. Beurang mah begitu pemajikan celebek we ya. Nah, siga makan pauta. Puasa yang hayang kahayang. Ya, puasa kan hayang kahayang. Hayangna naon Bu? Hayangna takwa gitu Bu ya. Boleh puasa itu ada keinginan dan Allah sudah menentukan keinginan yang paling baik dari manusia adalah takwa. La'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu, nu iman nu teu iman puasa teh geus biasa. Ya, yang kuring boga babaturan indungna teh lamun maneh keur ujian, lamun budak keur ujian, ngomong ka indungna mah abdi rek ujian isukan puasa eta indungna teh. Puasa malah ngabejaan ke aki cenah inju trek puasa inju trek ujian nyesok ku aki didoakeun aki rek puasa karena tirakat ada ya ya itu nanti belum selesai Bu menerangkannya. Boleh nggak puasa itu semuanya juga boleh di dunia, tapi dari semua yang boleh itu ada yang harus itu la'allakum tattaqun. Boleh aja Teh ingin supaya Arfan ini pinter baca Quran, boleh, tapi jangan lupa lillahi ta'ala. Gitu Bu ya. Jadi boleh. Boleh nggak puasa karena tidak ada makanan? Boleh. Boleh puasa karena saya sakit? Boleh. Boleh puasa karena tidak suka sama makanannya? Boleh. Tapi kalau diniatkan kepada Allah, itulah puasanya orang beriman. Ya Bu ya. Jadi boleh jawabannya. Ya. Cuman karena kalau puasanya niatnya hanya untuk tidak
gendut, hanya untuk supaya langsing, hanya untuk supaya sehat, maka itu kecil kebutuhan itu dibanding dengan yang namanya takwa. Orang takwa itu pasti langsing, Bu. Bisa gede langsung mau takwa, Bu. Ayam sholat pakai headset. Ayah anu baru tapi tarapan katingali. Ayah kaca dia tentang jumlah bayu yuk. Situ ayah gendut. Ya. Jadi libur namun air hayang langsing teh ulah nurutan artis Bu, hayang seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah mau langsing pisan. Ya. Demikian juga Siti Fatimah langsing. Tapi Kak, badannya Bu diangkat punya lira teh hampang. Bu, Kangjeng Nabi diangkat hampang Siti Khadijah. Bu ibu lamun dibayarkan seolah Siti Khadijah teh gemuk Bu ya. Benghar enggak Bu. Kurus ya. Tapi tidak kering, kurus segar. Beda juga ibu sakalina kurus kering bisa. Namanya ya. Sakalina gede bayu-yu daging ngumpul jeung minyak ya, minyak sebut minyak tenan Bu. Lemak. Sakedeung we diantepkeun langsung meleleh minyak cek bahasa urang ayeuna mah. Naon Bu? Melanghoi gitu nya, diajak nanya saeutik ya. Terus Bu, aduh capek, diajak sholat sakedeung, aduh capek, diajak sholat 20, aduh capek, diajak 8, ya bener 8 begitu. Setuju jelema gitu teh Bu. Menang sholat 8 Bu, menang tadi contoh ku Kanjeng Nabi, menang 40, menang Kanjeng Nabi ge geus teu kahitung sholat loba. Kan urang apal mah Siti Aisyah nyarios dan Kanjeng Nabi sholat tarawih teh 11 rakaat 4 kali terus salam 4 kali 4 rakaat terus salam 4 rakaat terus salam terus 3 rakaat witir eta saur Siti Aisyah. Tapi ayah sahabat yang mengatakan yang lain 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam tapi 4 kali kemudian 3 rakaat witir. Di mana atuh urang yang mau 20 kan gitu nya. Itu Sayyidina Umar yang menganjurkan yuk kita bareng-bareng di masjid kita sholatnya 20. Kanjeng Nabi selama sebulan sholat tarawih di masjid terus enggak, makanya mun ayeuna teu ka masjid ulah di kaget tuh. Ayeuna kan geus usum jam sakieu jam setengah 13 tara ka masjid. Di mana-mana ayeuna mah masjid kosong kecuali di Masjidil Haram jeung di Masjid Nabawi mungkin. Ya. Kuring geus kan 4 masjid beureunya salila Ramadan teh selain masjid ieu ya. Alhamdulillah. Oh, bisa hadirna tukang imam ge bisa. Ya. Sebenarnya ya percaya Bu, ayo kuring yuk ya yang sakalian oge sakalian puasa sakalian neangan ilmu profesor doktor teh taruh guru berpuasa mah so, tadi malam luar biasa dia hafal Quran kemudian beliau menguasai berbagai ilmu dan Qurannya juga masya Allah rangkaiannya luar biasa. Kuring manehna hayang nepikeun ka urang dieu nya yang setelah puasa teh lain ngan saukur urang ngumpul sejak zaman Nabi Adam puasa geus aya. Nah, bahkan kunaon orang Yahudi disebut makdum, kunaon orang Nasrani disebut dolin, itu sebenarnya mereka itu disuruh puasa itu sama dengan kita 30 hari. Cuman mereka memagdum jam 30 hari lila teuing geus belah sapoe ge cukup. Itu terus ada tuh orang-orang Nasrani, wah 30 poe kurang tambahan deui, tambahan. Jadi 40 poe tambahan jadi 7 poe deui cenah. Terus gitu ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan informasi yang sangat jelas sebulan bisa 30 hari, bisa 29 hari, bahkan mungkin 28 hari. Konon kabarnya Rasulullah itu sejak diwajibkan puasa, beliau itu hanya sekali puasanya 30 hari. Biasanya 29 gitu ya. Nah, ternyata puasa ini ya harus diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah yang didapatkan disebutnya la'allakum tattaqun. Siapa yang akan la'allakum tattaqun itu adalah yang dua. Yang pertama yang dia sesegera mungkin menghadap Allah, memohon ampunan kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Itulah yang namanya taat kepada masyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin. Jelas. Terus yang muttaqin itu seperti apa? Nah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang bagur kabaturnya barang bere berbagi ya, cek bahasa udah nama sharing mun aya namanya share atuh ka dieu ya kan gitu ya. Kemudian berikutnya tegede ambek, menahan emosi, mengendalikan diri ya. Kemudian berikutnya adalah teu boga dendam antara dengki ke batur, namanya wa abina aninna, sok gede hampura. Jika ibu-ibu di dia teu gede hampuranya, coba tanyakan hati masih ayat dan ingat si eta mah di hampura. Ya, mun papanggih oge abdi mah alim caket si eta mah. Eta teh berarti dendam. Lah usah dihampura hampura abdi mah, tapi masih nyelokit di nahan. Aya kene pede nu kitu. Aya kepada ipar ada gitu. Kepada kakak ada yang begitu. Ya gara-gara perebut warisannya ingat terus saya tambah kabagian anu alus tanah lelo sawah lega tapi mangan saeutik itu kan ibu yang kayak gitu. Bisa nggak kita bersihkan? Bisa. Latihannya dengan apa? Puasa. Orang puasanya harus bersih, celik putih, celak heran. Ya, gitu. Terus Bu, kemudian orang yang puasa juga harus, nah ini yang kemarin saya nerangkannya, harus apa namanya Bu? Ihsan. Terang ihsan Bu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyenangi orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Kreatif, inovatif, tecicingan. Itu beda jeung urang kan pulang jentul gitu temunya. Ngajar ngawe orang mengajar dong, ngajar entul sehingga rezeki kita seolah-olah susah. Padahal orang susah nggak? Berarti izin berapa itu kan ini. Insya Allah rezeki Allah bakal diperoleh. Ya. Jadi lamun orang aina susah teh ciri yang orang teh kreatif, inovatif. Akhirnya apa? Dijadikan objek bagi orang. Ya. Nah, itulah yang namanya ihsan. Orang yang ihsan itu atau muhsinin adalah orang yang punya karakternya yang pertama selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah dan selalu ingin memperbaiki diri dengan cara istighfar. Orang yang ingin memperbaiki diri cicing moal. Geus jelas-jelas manehna teh geuling cicing moal. Moal jika ceragen, jika naon Bu. Eta teh hayang cager Bu. Ya, beres. Saha. Yang kedua kasih niran kita ngajak. Ya udah supaya cager. Jadi umpamanya di mana ibu? Alhamdulillah di Masjid Al Jabar. Alhamdulillah ibu di mana? Abdi mau di Masjid. Alhamdulillah di mana? Di Masjid Habibur Rahman. Di mana deh ibu? Di Masjid Al Wali. Di mana deh? Di Masjid Syariul Jannah. Jadi di masjid. Di mana ibu? Di Masjidil Haram. Kan